Labbaik Allahumma labbaik. Ikuti Haji bersama ANB. Hubungi Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu mundorin. Mereka tidak ditangisi oleh langit dan bumi. Saat orang kafir itu mati, mereka tidak ditangisi oleh langit dan bumi. Wis luweh-luweh kowe mati yo ndang mati. Itu teks dalam Al-Quran menceritakan tentang kematian Fir'aun. Waktu Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah bersama pasukannya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin." Mereka meninggalkan kebun dan mata air. Di Mesir banyak kebun, di Mesir ada banyak mata air. Pertanian Mesir di zaman Fir'aun termasuk maju. Dan itu sudah terjadi sejak zaman Yusuf. Sehingga ketika di zaman Yusuf, rajanya bermimpi ada 7 sapi, memakan 7 sapi, kemudian ditakwil oleh Yusuf. Hingga akhirnya Yusuf diangkat sebagai apa? Menteri Perbendaharaan Negara. Sejak saat itulah kemudian Bani Israel yang dari Syam berbondong-bondong tinggal di Mesir. Mereka pindah. Para keturunan Yakub pindah ke situ, keluarga-keluarga Yakub pindah ke situ. Akhirnya mereka beranak pinak selama bertahun-tahun dalam jumlah yang sangat banyak. Itulah awal mula kenapa Bani Israel ada di Mesir. Hingga muncul Raja Fir'aun ini, yang kemudian dia punya mimpi bahwa nanti kekuasaannya akan digulingkan. Akhirnya terjadilah seperti kisah Musa. Kemudian setelah Bani Israel diajak oleh Musa untuk keluar dari Mesir, dan mereka berhasil menyeberangi lautan yang telah dibelah, Fir'aun mengejar bersama pasukannya. Pertimbangannya kan begini ya, andaikan Fir'aun itu tepat di tepi laut sebelum lautan itu ditutup, dia balik, andaikan dia mempertimbangkan, ngapain kita kejar? Mereka sudah lari, sudah. Kita sudah nggak punya urusan dengan Bani Israel. Buat apa kita kejar mereka? Biarkan mereka lari, mereka sudah tidak ada di Mesir, nggak ganggu kita. Terus dia balik bersama pasukannya. Dia tetap hidup jadi raja, menikmati istananya bersama keluarganya. Dia masih bisa menikmati kebun yang mereka punya, menikmati mata air yang mereka punya, wazuru'in wa maqamin karim, aneka hasil pertanian dan kedudukan yang tinggi yang mereka punya, tetap jadi raja, tetap jadi menteri. Mereka tetap bisa menikmati kerajaan itu. Wa na'matin kanu fiha fakihin, mereka bisa menikmati aneka kenikmatan yang mereka banggakan. Tapi cara Allah Subhanahu wa taala memusnahkan Fir'aun, kerajaannya dibuat utuh, isinya yang dihilangkan. Sehingga kerajaan Fir'aun tidak ditenggelamkan, Allah tidak ngirim angin yang merusak, yang memporak-porandakan kerajaan, tapi kerajaannya dibuat utuh, tapi orangnya yang dikeluarkan. Karena itu Allah mengatakan, "Kam taraku min jannatin wa uyun." Mereka telah meninggalkan kebun dan mata air mereka. Mereka tinggalkan. Sehingga kerajaannya utuh, tapi orangnya yang pergi. Lelakinya mati semuanya. Yang berada di Mesir tinggal para wanita dan orang-orang lemah yang tidak ikut jihad. Lelakinya habis. Al-jaza min jinsil amal. Dulu Fir'aun menghabisi lelaki mukmin, bayi-bayinya dibantai, maka hasil akhirnya seluruh lelaki Fir'aun mati, ditenggelamkan, dan tinggal wanita. Lalu di bagian akhir, kadzalika wa auratsnaha qauman akharin, demikianlah kami wariskan kerajaannya Fir'aun kepada kaum yang lain, yaitu Bani Israel. Selesai mereka ditenggelamkan, Nabi Musa dalam sebagian riwayat mengutus Yusha bin Nun bersama pasukan untuk balik ke Mesir. Sahlan maisur, betapa mudahnya mereka masuk ke dalam Mesir tanpa perlawanan. Yang tersisa tinggal para wanita dan anak-anak dan orang-orang tua, dan kerajaan mereka dikuasai oleh Bani Israel. Dari situlah kekayaan-kekayaan Bani Israel, mas-mas Bani Israel. Perhiasannya Fir'aun, kekayaan Fir'aun diambil oleh Bani Israel, terus dibawa ke Syam. Dan kemudian wilayah kekuasaan Bani Israel menyebar dari Mesir sampai Syam. Maka Qarun punya kekayaan yang luar biasa. Itu tempatnya di mana? Di Fayyum, di Mesir. Ada lembah namanya lembah Qarun. Wallahu alam, bisa jadi asal mula harta bendanya Qarun itu peninggalan Fir'aun yang dia miliki. Entah bagaimana caranya,
Sehingga dia punya harta perbendaharaan yang banyak sekali yang kemudian ditenggelamkan oleh Allah dan katanya jadi danau. Makanya danau itu disebut dengan Wadi Qarun, lembah Qarun. Demikianlah bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala membalas kejahatan dengan yang semisal. Lalu Allah memberikan komentar, "Fama bakat 'alaihimus sama wal ardu wa ma kanu mundarin." Mereka tidak ditangisi langit dan bumi. Dan demikian keadaan orang yang mati dalam keadaan dia kafir atau dia berbuat jahat, langit dan bumi tidak ada yang menangisinya. Berarti orang mukmin ketika mati ditangisi oleh langit dan bumi. Maka bumi kehilangan ketika seorang mukmin meninggal yang saleh. Demikian pula langit menyambut dengan baik arwah orang mukmin yang saleh ketika dia dibawa naik oleh para malaikat. Sementara orang jahat, fama bakat alaihimus sama wal ard, enggak ditangisi langit dan bumi.